Selamat datang pada video tutorial pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai string. String adalah sekumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Contohnya adalah Bina Nusantara. Untuk menggunakan tipe data string, kita membutuhkan library string.h. Library ini memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk memodifikasi variabel dengan tipe data string. Berikut adalah contoh program sederhana untuk membuat dan memodifikasi tipe data string. Untuk memulai, include-lah iostream dan library string.h. Lalu gunakan using namespace std, integer main, dan mulai membuat tipe data. Di sini saya menggunakan tipe data tipe data string dengan nama S1 dan kita isi dengan kata cupcake. Kita bisa langsung mencetak hasil dari string ini menggunakan sintaks cout. Mari coba kita jalankan. Ya, ini adalah hasil yang keluar. Ini kita sebut dengan deklarasi variabel string. Berikutnya, kita juga bisa membuat suatu string baru. Kita beri nama dengan S2. Tapi kita juga bisa mengisi nilainya dengan sintaks kurung seperti ini. Kita isi dengan kata donat misalnya, lalu kita cetak berbarengan. Ya, akan keluar cupcake dan donat. Nah, kalau kita yang menggabungkannya, kita bisa menggunakan tanda plus S2. Nah, ini adalah untuk spasi di tengah. Supaya lebih ramai, kita tambahkan lagi untuk string S3. String S3 tidak kita kasih value di awal deklarasi, tapi kita isi setelah kita membutuhkannya. Di contoh ini saya hanya membedakannya dengan satu baris code saja. Saya isi dengan nama misalnya declare. Lalu kita langsung tambahkan di sini. Apa akan terjadi? Kokak, donat, dan eclair akan muncul berdampingan dipisahkan dengan spasi. Teknik ini disebut dengan penggabungan kata. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan beberapa sintaks aritmatik untuk perbandingan, untuk membandingkan string. Jadi di sini kita bisa bilang if S1 lebih kecil dari S2, maka kita coba untuk mencetak S1 kecil dari S2 jika dia true. Apakah ini true? Mari kita analisa. Jika disorting secara ascending, maka S1 yaitu cupcake memang lebih kecil dari S2 yaitu donat, karena C lebih kecil dari D, maka ini hasilnya harusnya true dan ini tercetak. Yap, ini tercetak. Selain dengan menggunakan variabel, kita juga bisa langsung menggunakan string seperti ini. String sandwich. Kita akan print satu lebih kecil dari ice cream sandwich. Ini juga akan tercetak.
Kenapa? Karena C itu lebih kecil dari I. Seperti ini. Berikutnya, mari kita coba bandingkan S3 lebih kecil dengan S2. Apakah benar? Kita copy saja ini. S3 dan S2. Mari kita analisa secara ascending. S3 yaitu eclair tidak lebih kecil dari S2 yaitu donat, maka ini adalah false, sehingga sintaks ini tidak tercetak. Mari kita coba buktikan. Ya, seperti yang bisa kita lihat, sintaks tersebut tidak tercetak di layar. Terakhir adalah operator sama dengan. Jika kita bandingkan S2 dengan kata donat, maka kita bisa bilang bahwa S2 adalah donat. Tentunya ini tercetak. Benar, true. Karena S2, value S2 adalah donat. Kita buktikan. Ya, S2 adalah donat. Sintaks berguna lain dari string adalah mencari panjang string. Untuk hal ini kita bisa menggunakan sintaks panjang variabel S1. Kita bisa menggunakan sintaks S1 dot length. Selain itu, kita juga bisa menggunakan sintaks size, dimana ini adalah cupcake dan ini adalah donat. Seharusnya ini berisi 7 dan ini berisi 5, karena cupcake berisi dari 7 karakter dan donat itu 5 karakter. Mari coba kita jalankan apakah hasilnya benar. Kita run. Ya, panjang variabel 1 ada 7 yaitu cupcake dan 5 untuk donat. Sintaks berikutnya yang kita pelajari adalah substring, yaitu mencetak suatu potongan kata dari satu string. Misalnya, kita ingin memotong kata cake dari cupcake, maka yang kita butuhkan adalah cout s1 sub str. Terdapat dua parameter, yaitu posisi dan berapa panjang karakter yang kita ambil. Jadi kita bisa isi dengan kata dengan angka 3 seperti ini. Cupcake 3 berhenti di P dan sisanya akan diambil karena kita tidak mendefine berapa banyak karakter yang kita ambil. Jika kita mendefine karakter yang kita ingin ambil, contohnya pada variabel eclair, kita ingin mengambil clay, maka kita isi dengan angka 1,4. Kenapa? Karena 4 karakter yang kita ambil, yaitu C, L, A, dan I. Maka hasil dari sini adalah cake, dan hasil ini adalah clay. Ya, seperti yang bisa kita lihat, cake dan clay keluar di layar.
Berikutnya kita memiliki yang namanya insertion substring. Insertion substring adalah sintaks yang menambahkan string pada string yang sudah ada. Kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. S1 titik insert. Lalu terdapat beberapa parameter, yaitu parameter pertama berisi dari karakter mana string tersebut akan ditambah, dan parameter kedua adalah string apa yang akan ditambah. Contohnya kita tambahkan karakter tanda seru, kita tambahkan mulai dari karakter ketiga, kita tambahkan tanda seru 3 kali pada S1. Berikutnya kita tambahkan karakter string pada akhir kalimat, akhir kata. Maka kita bisa menggunakan sintaks S2 titik length, koma, dan yang ingin kita tambahkan, misalnya versi 1,6 seperti ini. Kita lihat saja hasilnya. Saya lupa menambahkan enter, maaf. Ya, inilah hasil yang dikeluarkan. Setelah karakter ketiga, maka tanda seru akan ditambahkan pada cupcake, dan pada donat versi 1 spasi versi 1.6 akan ditambahkan pada akhir kalimat. Berikutnya kita bisa juga untuk mereplace string pada string yang ada. Contohnya di sini saya akan mencoba untuk mereplace karakter setelah karakter ketiga pada string S2 sebanyak 1 karakter dengan string tanda seru petik seperti ini. Maka yang keluar adalah S2 adalah donat, karakter ketiga setelah karakter setelah karakter ketiga adalah A ini akan di-replace karena kita hanya mereplace 1 karakter saja. Maka A akan diganti menjadi tanda seru dan tanda appropriate atau tanda petik. Mari kita lihat. Ya, seperti bisa kita lihat A hilang dan don't menjadi seperti yang kita contohkan di sini. Selain replace, kita juga bisa menghapus substring menggunakan sintaks .erase seperti ini. Sintaks erase sama seperti sintaks replace. Pertama kita memilih karakter setelah karakter berapa yang ingin kita hapus dan berapa banyak karakter yang kita hapus. Contohnya kita ingin menghapus karakter tanda seru, maka kita bisa mengisi di sini dengan angka 1. Maka akan didapatkan kata don't karena tanda seru telah dihapus. Seperti ini ya, don't. Sorry, saya lupa menambahkan NDL. Seperti ini, don't versi 1.6. Sintaks terakhir adalah sintaks untuk mencari substring, mencari kata dalam suatu string. Untuk memudahkan saya dalam memberikan contoh, saya akan mengcopy dan paste suatu string, yaitu string S4 dengan quote yang seperti ini. Di sini terdapat 2 kata yang sama, yaitu correct yang
kalimat pertama dan korek di kalimat kedua. Untuk mencari kata tersebut, kita bisa menggunakan sintaks find, lalu buka kurung string yang ingin kita cari. Hasil yang akan dikeluarkan adalah indeks dari kata pertama yang ditemukan dari kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan adalah dia akan mencari dari kiri ke kanan. Nah, di sini kalau kita lihat korek yang pertama adalah ini. Maka kalau kita jalankan akan keluar angka 7. Kenapa 7? Karena mulai dari indeks C ini ada indeks ke-7. Mari kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka C ini akan, indeks dari C ini akan keluar di layar. Berikutnya kita bisa menggunakan sintaks rfind untuk mencari dari kanan ke kiri. Maka akan dicari dari kanan ke kiri dan akan dikeluarkan indeksnya. Contohnya adalah seperti berikut. Keluar angka 44. Sekian pelajaran string dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.